Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Adabus shalah. Adabus shalati fa idza farighta من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان ومن ستر العورات ومن السرة إلى الركبة فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك بحيث لا تضمهما. Adabus shalah. Sekarang kita masuk pada adab khusus di dalam sholat. Sebelumnya itu adab sehari, adab keseharian. Kita baca kemarin umum, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ada dijelaskan sholat sunnah apa yang perlu kita kerjakan, ada habis adzan apa. Tapi sekarang ini adab khusus di dalam sholat. Jadi akan dijelaskan begitu juga sebagian dari rukun dan syaratnya. Imam Ghazali di sini nggak membahas seperti kitab-kitab fikih ya. Kalau di kitab fikih disebutkan rukunnya sholat 17, syaratnya sholat apaan. Tapi beliau tidak menyebutkan seperti itu. Cara beliau ini seperti orang praktek. Jadi langsung menjelaskan. Contohnya, kalau kamu sudah selesai dari mensucikan hadas, berwudu, thaharatil khabath, atau kalau ada najis di tangan, di kakinya, di tubuhnya, disiram. Fil badani wa thiyabi wal makan, di badan, pakaian dan tempat. Min satril aurat, sudah selesai menutup aurat. Min as-surrati ila rukbah, dari antara pusar dan lutut, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ditutup semua. Nah ini untuk perempuan perlu perhatikan ya, masalah pakaian. Sampai itu kan tangannya ini kan seperti ini, mukena. Kalau yang nggak ada tali, biasanya tuh di mukena tuh ada tali nempel ke jari. Nah, kalau yang nggak ada tali bisa-bisa ketarik. Ini kalau ketarik kebuka di atas pergelangan tangan, ini auratnya terbuka. Ini perlu diperhatikan untuk para wanita di tangan ya. Ini kalau mukenanya yang bentuk tangan yang ada lengannya kayak gini. Jadi jangan sampai keangkat. Ini contoh kelihatan kan tangan saya. Kalau keangkat seperti ini, berarti ini kebuka sedikit. Dari pergelangan tangan sudah naik. Sedikit saja kelihatan terbuka auratnya, batal sholatnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi kalau cari mukena yang lengannya panjang kayak gini ketutup, dan kalau bisa yang ada talinya. Jadi dicantelkan ke jempol biasanya atau ke jari telunjuk, biar nggak kebuka. Ini sayang sekali ya, bahaya ini. Begitu juga sama di kerudung. Ini disayangkan, kadang-kadang nggak diperhatikan. Wajah itu ini wajib tertutup semua, dari mulai tempat tumbuh rambut sampai dagu. Ini kalau dagu pas turun di sini nih, itu ujungnya. Jadi harus ditutup tepat di sini. Harus lebih sedikit, naik ke atas sedikit. Ini wajib tertutup. Nah, ini banyak sangat disayangkan. Kadang ada di samping sini terbuka, kadang ada di bawah sini. Nah, kalau di bawah sini yang sangat disayangkan kerudungnya begini. Kelihatan enggak? Kerudungnya di bawah. Ini kayak gini batal sholatnya, enggak sah dari awal. Jadi pakai kerudung tuh di sini. Dagunya tertutup. Jangan kelihatan. Jadi di luar sholat sama, karena auratnya perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram. Kalau di dalam sholat begini, kebuka ke bawah, batal. Apalagi jenisnya kerudungnya memang dasar di bawah. Nah biasanya kalau di mukena itu, kalau yang buatannya syar'i rapi, ditambah ada yang lebih naik ke atas sedikit untuk menutup di bagian dagu. Ini perlu diperhatikan untuk ibu-ibu, biar kalau apa dikasih tahu anak-anaknya. Kalau laki-laki mudah antara lutut dan pusar. Jadi untuk perempuan insya Allah paham semua ya. Dan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Ini tadi yang sering kadang-kadang tak diperhatikan. Wajah di kerudung, di dagu sama tangan. Sudah ditutup semua. Sudah bersuci. Sudah kita bahas ya, dari mulai istinja, wudu. Kemudian tempatnya bersih. Tempat sholat itu tempat di samping berdiri. Tempat di mana sampai duduk kalau di dalam sholat, tempat di mana sampai sujud. Nah yang nggak kena sampai berdiri dulu dan sujud, itu bukan dikatakan tempat sholat.
Jadi misal sejadah kotak ada najis di ujungnya, yang penting nggak kena sampean, nggak ada masalah. Sudah selesai bersuci dan menutup aurat, fastaqbilil qiblata, maka menghadaplah kiblat. Ini beliau sedang membahas syarat sahnya sholat. Menghadap ke kiblat. Qa'iman, berdiri. Menghadap kiblat berdiri, jelas ini bagi yang mampu ya. Muzawijan baina qadamaika, kakinya itu dikasih jarak, jangan nempel telapak kakinya. Ini adabnya. Sampai berdiri menghadap kiblat, kakinya agak direnggangkan, kasih jarak sekiranya tidak menempel. Ya nggak harus terlalu lebar, juga sama, jangan, ini malah bisa makruh nanti. Sampai sholat kakinya setengah meter bukan, yang ngomong yang lain berarti. Dibuka sekiranya itu ukuran punggung. Ya, berdiri normal manusia kan jaraknya tuh hampir kurang lebih 1 jengkal. Nah, ini normal berdiri. Dan menghadap ke kiblat itu, ingat ini syarat di dalam sholat. Menghadap ke kiblat itu menghadapnya dengan dada. Jadi ini yang menghadap ke kiblat, bukan kepalanya saja. Kepala itu walaupun nengok ke samping, tidak batal sholatnya. Walaupun kepalanya miring. Kiblat ini misal saya lurus di sini ya, yang wajib ini di sini. Jadi kalau ini nengok, dadanya nengok, walaupun kepalanya ke kiblat, dadanya nengok samping, batal sholatnya. Jadi ini dada yang wajib lurus menghadap kiblat. Jadi kaidahnya menghadap kiblat itu dengan apa? Dengan badannya, disodri dada. Jadi ini yang jadi patokan menghadap arah kiblat. Kalau kepala, tidak batal, tapi makruh. Kalau kita nengok dengan kepala, ini kaidahnya ya, dengan menghadap lurus ke arah kiblat. Dan ini juga sama nanti pas adzan. Kalau adzan juga sama, adzan itu sunnah menghadap kiblat. Ini nanti kan di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah disunnahkan nengok. Ini yang perlu diperhatikan. Yang nengok kepala saja, nggak usah badannya nengok, enggak. Hayya 'alas shalah kan nengok ke kanan, itu kepalanya saja. Yang tahu adzan itu kalau sampai hayya 'alas shalah sunnah menengok ke kanan, hayya 'alal falah menengok ke kiri. Hati dia orangnya ada. Ya. Kalau yang dengerin jangan nengok. Yang dengerin nggak ada urusan menghadap kemana. Ini yang saya bahas. Ya. Orang yang adzan ketika lafaz hayya 'alas shalah sunnah sambil baca hayya 'alas shalah nengok ke kanan. Yang adzan jelas. Nah ini orang adzan kan sunnah, ketika dia adzan sunnah menghadap kiblat. Jadi pas nengok itu kepalanya saja, dadanya tetap menghadap arah kiblat. Ini dijelaskan sama Imam Ghazali di bab maksiat. Jadi bab amar ma'ruf nahi munkar yang Ghazali jelaskan di situ. Salah satu kemungkaran makruh yang banyak dikerjakan orang tanpa disadari itu tadi. Karena banyak yang nggak sadar, dikira sunnah nengok, sebadan badannya nengok. Nggak batal, adzan nggak bisa batal ya. Nah, cuman maaf. Kalau sholat batal sholatnya. Dan ini di masalah menghadap kiblat, ini juga pandangannya Imam Ghazali. Menghadap kiblat itu apakah harus lurus pas? Jadi kalau sekiranya dikasih tali di antara kita dengan Ka'bah, itu talinya nyambung lurus. Itu namanya taujih ainal kiblat. Ya, taujih ainal kiblat, menghadap ke bentuknya kiblat Ka'bah. Pas. Kalau dikasih garis lurus, kenapa? Atau cukup arah saja. Ada dua pendapat di mazhab kita. Muktamadnya di mazhab Syafi'i, qurrar mazhab itu wajib menghadap ainul kiblat. Jadi sampai itu nggak boleh goyang sedikit, harus pas lurus sampai Ka'bah. Makanya di sini ulama alhamdulillah banyak yang menghitungnya, banyak yang memberitahu caranya. Di sini ada di syarahnya ini Imam Nawawi Al-Jawi, beliau sampai memberi contoh cara melihat kiblat. Mungkin yang kau ingin tahu bisa baca syarahnya kitab Bidayatul Hidayah, Manaqibul Hudiyah, atau banyak di kitab-kitab yang lain. Atau juga sama sekarang enak di masjid-masjid itu tinggal lapor ke Departemen Agama, sudah pakai alat modern sekarang, pakai kompas, jadi itu tepat dibikin lurus ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, pas dari garis. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dan ini juga sama yang dirojihkan oleh Imam Ghazali. Ini di mazhab kita juga dipakai.
Imam Syafi'i juga boleh dipakai, cukup menghadap arah kiblat. Cukup menghadap arah kiblat. Nah, qaul ini mungkin lebih mudah kalau dipakai untuk orang yang jaraknya jauh. Sampean ini di Indonesia sekarang ini contoh ya. Terus sedikit aja. Ini udah keluar kota nanti. Bukan ada Mekah lagi kan. Banyak sedikit aja, cuma 1 derajat jangan. 1 derajat sudah keluar kota. Kalau dikasih garis udah bukan ngadep ke Mekah, jangankan ke kiblatnya, ke Mekah aja sudah enggak. Karena kita jaraknya jauh. Nah ini mungkin di saat ini kan susah. Walaupun sudah diukur sejadahnya, udah pakai kompas tepas, apa yang nafas bisa gerak sedikit nanti. Ya, jadi dari bab ini memang lebih mudah kita ikut arah jihad, arah kiblat. Nah, arah kiblat ini pokoknya ada beberapa kaidah, Kalau kayak kita yang di jauh, sekiranya ini kalau ditunjuk kiblat di sana, ya sudah kita lurus. Goyang sedikit beberapa derajat saja nggak dipermasalahkan. Kayak 2, 5, 10 derajat nggak apa-apa. Geser. Ini mundur. Karena memang sulit sekali menghadap ke Ainul Ka'bah. Ya, jadi kalau kayak di Indonesia cukup bisa tanya sama tuan rumah, kiblat di mana? Sana. Sudah kejadian arah sana, kiri ke kanan sedikit. Sudah. Nggak harus pakai penggaris diluruskan. Ini susah. Memang sulit sekali. Tapi kalau kayak di masjid enak sudah kan, ada garisnya, atau di rumah yang sudah dikasih garis nyaman. Nah kalau di depannya Ka'bah, kalau kita sudah di Mekah, kelihatan Ka'bah apalagi nggak ada arah-arah. Udah yang paling kuat menghadap ke Ka'bahnya kan kelihatan, gampang sampai dilepaskan. Kalau kayak jauh, kayak kita mungkin sekarang negaranya sangat jauh, menghadap arah saja tidak apa-apa. Ikut qaul itu tidak apa-apa. Ini ringkas ya. Wastawi qa'iman. Selanjutnya wastawi qa'iman, berdiri yang tegap, yang lurus, sunnah. Kecuali kepala bukan ditegakkan, kepala ditundukkan. Jadi berdiri yang tegap, badannya jangan bungkuk, yang tegap, kepala saja yang agak ditundukkan ke bawah. Malah makruh kalau sampai diangkat ke atas. Dipandang ke bawah, apalagi sampai melihat ke langit, makruh. Di dalam salat makruh. Lalu baca Qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim. Baca surat An-Nas agar menjaga diri daripada godaan syaitan, biar salatnya lebih khusyuk. Ini ada beberapa bacaan diriwayatkan sama ulama. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ada lagi yang baca macam-macam lah, ada masing-masing guru, malah kadang-kadang ada di riwayat hadis mereka punya amalia sendiri. Ilahi anta maksudi wa ridha wa macam-macam. Yang di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, pokoknya intinya baca a'udzubillah, baca ta'awudz, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, atau dan rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Nah, ini yang ma'ruf, yang banyak hampir dibacakan oleh para ulama. Nah, nanti doa-doa yang khusus gak ada masalah, yang penting jangan kejauhan jaraknya sama qomat. Jadi jangan sibuk baca nanti ayat kursi, baca ini itu kejauhan dari qomat. Qomatnya kesunahannya terputus. Kalau kejauhan sunnah lagi, qomat lagi. Itu seukuran 2 rakaat. Lalu sudah baca doa, wa ahdir qalbaka, hadirkan hati, ma anta fihi, menghadap sholat. Apa yang kamu sedang di dalamnya sekarang? Sholat. Hadirkan hati untuk sholat. Fokus. Wafarriqhu minal waswasi. Bersihkan hati dari kewaswasan. Biasa nanti udah kalau mau sholat itu memang tetap patut cepat sekali. Setan datang langsung. Perkara-perkara yang lupa sebelumnya bisa ingat kalau di dalam sholat. Jadi dipersiapkan dari sebelum sholat. Malah dari mulai wudu, sebagian ulama itu kalau mau wudu sudah gemetaran, takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum wudu sudah gemetar, ada yang sudah menangis, ada yang sudah kelihatan wajahnya pucat dari mulai wudu. Ini kita sebelum sholat, apalagi sudah berdiri, bersihkan hatinya, kosongkan dari was-was. Lihat, kamu
baina yaday man tabuk, lihat kamu berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tunaji, kamu sedang bermunajat memanggil siapa? Wastahi an tunaji maulaka biqalbin ghafirin. Malulah kamu memanggil Maula Tuhan kamu dengan hati yang lalai. Wa sadrin mashhun biwasa bisi dunia wa khaba'ithis syahwat. Sadr dengan hati mashhun yang dipenuhi dengan was-was dunia dan kotoran syahwat. Alhamdulillah, apalagi ada pikiran syahwat. Kadang-kadang alhamdulillah di sholat dikirim maksiat. Ada yang berencana untuk maksiat di dalam sholat ini, lihat dirinya, perhatikan. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Annahu ta'ala muttali'un ala sariratika. Jadi perpanjang yang Ghazali menjelaskan tentang pentingnya hadir hati. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu melihat, mengetahui ala sariratika, rahasia dalam diri kamu. Wa nadhiru ila qalbika. Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati kamu. Fa inna ma yataqabbalu Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima min sholatika, dari sholat kamu, biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Yang diterima oleh Allah dari sholat kita itu hanya yang seukuran khusyuk, tunduknya kita, tawadhu'nya kita, dan tadarru'nya kita. Tawadhu' rendah hati, tadarru' itu berharapan kita ya. Murninya kita berharap kepada Allah, itu tadarru'. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarah. Sembahlah Allah di dalam sholat seperti kamu melihat Allah. Kalau nggak bisa, sembahlah Allah di dalam sholat, fa innahu yarak, dengan penuh kesadaran bahwa kamu dilihat oleh Allah. Jadi hadir hati, siap benar-benar ya, persiapkan sungguh-sungguh di dalam sholat. Nah, nanti hasilnya gimana? Menyembah Allah seperti, bukan melihat, seperti kamu melihat Allah. Jadi kelihatan ini benar-benar tidak ada gerakan lain, pikirannya hanya untuk Allah di dalam sholat, hatinya murni, bersih, ikhlas, khudu, benar-benar berharap hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ihsan dalam ibadah, menyembah seakan-akan melihat Allah. Nah, kalau nggak bisa begini, biasanya nih ya, kalau orang-orang awam kayak kita disuruh praktek, ayo sembah seakan-akan melihat Allah. Nanti akhirnya pas mau sholat, bayangkan ada Tuhan di depannya dia. Nah, ini takutnya kebayang-bayang bentuk. Nah, kita ini soalnya kalau membayangkan sesuatu harus ada bentuknya. Makanya dijelaskan fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu nggak bisa melihat, artinya nggak bisa seakan-akan melihat Allah. Yang penting sadar kamu dilihat oleh Allah. Ini juga sama maqamul muraqabah. Ini maqamnya muraqabah. Jadi sadar diri dilihat oleh Allah. Nah, ini biasanya nggak kebayang apa-apa, cuma merasa ada yang melihat, merasa ada yang perhatikan. Ini untuk pemula seperti kita lebih pas seperti itu ya. Hadirkan hati. Lalu dikasih obat Imam Ghazali. Saya ini udah usaha khusyuk, karena masih baru, nggak paham caranya khusyuk, bingung. Hati kok nggak bisa hadir, tetap aja mau sholat khusyuk. Keingetan, aduh tadi ada usaha belum saya balas. Aduh ada ini ada itu. Subhanallah datang ini. Mau khusyuk terganggu. Salah satu caranya kata Imam Ghazali, kalau hati kamu nggak bisa hadir, walam taskun jawarihuka, dan badan tetap nggak bisa diem. Jadi udah sholat, hati nggak bisa hadir, badan nggak bisa diam. Subhanallah ya, kalau di dalam sholat tuh gatel kayak keluar semua nanti kadang-kadang. Pegel-pegel di kaki bisa keluar, sebelumnya nggak terasa. Di dalam sholat tuh iya. Barang-barang yang lupa, hilang, tak ketemu, nanti kadang-kadang datang. Oh iya, saya naruh di sini. Itu biasanya datang semua di dalam sholat. Nah, kalau kamu nggak bisa, dikusuri ma'rifat ika bijaraillah, karena sebab lemahnya pengetahuan kamu tentang keagungan Allah. Ya biasanya nggak bisa khusyuk ini orangnya kurang kenal dengan Allah. Ya kayak kita ini nggak tahu apa-apa, belum tahu keagungan Allah. Memang kalau dengar, kalau ngomong bisa aja kayak paham. Ya mungkin kalau baca kitab tahu, lafadznya tahu, tapi hatinya nggak paham. Ada kayak orang hafal Allah maha ini, tapi hatinya nggak paham. Ya ini kita ini.
Mungkin kalau membahas paham-paham apa, bisa-bisa aja ngomongnya berbicara, mulutnya berbicara, tapi hatinya belum. Maka gambarkan kata yang Mozali. Qadir anna rajulan sholihan. Ada satu orang soleh min wujuhi ahli baitika, dari wajah keluarga kamu. Yanzuru ilaika, melihat kamu, liya'lam kaifa sholataka, bagaimana sholatnya kamu. Ini yang Mozali, karena beliau orang soleh, jadi ngasih contohnya sama kita. Coba bayangkan, ada orang soleh yang melihat diri kamu. Nah, kalau buat kita, bayangannya bukan orang soleh. Ada orang kaya ngeliatin kamu mau ngasih hadiah. Soalnya kita kalau lihat orang soleh biasa aja. Tapi kalau yang melihat ini orang berduit kaya, kalau kamu sholatnya bener, dia sedang memperhatikan. Ini kalau dia kagum dengan sholat kita, dikasih hadiah 10 juta. Nah, suruh bayangkan kata Imam Ghazali. Nah, karena dia bahasanya Imam Ghazali karena beliau ini orang soleh, jadi beliau tuh hormatnya takdirnya sama orang soleh, bukan sama kekayaan dan harta. Makanya beliau bilang, bayangkan ada orang soleh dari keluarga kamu yang kamu kenal, sedang duduk atau sedang berdiri, sedang melihat kamu. Ya, kalau sama kayak kita ini, bayangkan ada orang kaya, sudah siap ini ATM yang tinggal digesek aja misalnya. Lihat kamu lagi sholat, mau ngasih hadiah ya. Gimana sholatnya kamu? Bayangkan lah, tinggal bayangkan sendiri, masing-masing tahu. Fa'indah dalika ya dulu, qalbuka wa taskunu jawarihuka. Saat itu, saat ada bayangan, dilihat orang, dapat harta, hadir hati kamu. Hadir hati kamu, dan diam tubuh kamu. Nah, bayangkan, Allah itu lebih dari ini. Kalau memang ternyata sampai praktekkan, ya kayak anak-anak ikut lomba misal, ikut lomba sholat, naik ke panggung, bacaannya bisa rapi, nggak boleh ada yang salah, latihan dulu. Sholat aja masih pakai latihan, takut salah kan, karena mau ikut lomba. Ini sedang dinilai sama panitia ini. Yang juara satu dapat hadiah mobil misal. Wah, semangat. Nah, bayangkan seperti ini. Bayangkan seperti ini. Kalau kamu bisa diam, kalau kamu bisa ternyata di hadapan makhluk bisa diam, tumarji ila nafsika, tegur diri kamu, kembali sekarang ke hawa nafsu kamu, pada diri kamu, tegur, ya nafsu wahai nafsu yang buruk, apakah kamu ala tastahina min khaliqika wa maulaka? Apakah kamu enggak malu sama Tuhan yang menciptakan kamu? Idh qaddar tila abdul dalil min ibadihi alaika, ketika ada hamba yang melihat kamu, makhluk yang sama, hamba yang rendah, makhluknya Tuhan melihat kamu mampu. Padahal hamba tadi laisa biyadihi darruka wala naf'uka. Hamba yang melihat kamu tadi makhluk, nggak bisa bawa manfaat, nggak bisa bawa mudarat aslinya untuk kita. Kamu mampu, khasya'at jawarihuka, bisa khusyuk diri kamu, wa hasunat sholatuka, baik sholat kamu. Lihat makhluk. Tsumma innaka ta'lamu annahu muttali'un 'alaika, padahal kamu tahu Allah itu melihat kamu. Wala tasya'in fi 'azamatihi, dan wahai nafsu, kamu enggak bisa khusyuk di hadapan keagungan Allah. Ahwa ta'ala indaka adallu min ibadi min 'abdin min ibadihi. Sekarang ini lihat pikir. Kalau kita bisa khusyuk di hadapan makhluk, lihat kata Imam Ghazali, apakah Allah lebih rendah di hadapan dibanding makhluknya? Kalau sampai di hadapan Allah nggak bisa khusyuk, di hadapan makhluk bisa khusyuk. Disuruh berpikir, ini bukti sebetulnya. Berarti kamu menganggap Allah lebih rendah. Nah, apakah Allah lebih rendah menurut kamu? Apa asyad itu dianuka? Tegur ini diri sendiri ya. Alangkah kurang ajarnya kamu, ya. Alangkah besarnya maksiat kamu dan kebodohanmu. Wajah luka yang muslim. Oma Allah ma'adawat bagi nafsika, dan alangkah jeleknya permusuhan kamu dengan diri nafsika, dengan diri kamu. Nah ini obat salah satu cara. Yang Musari bilang, ini salah satu cara menegur diri kita. Karena kita ini susah khusyuk. Imam Musari cuma mau ngasih gambaran. Kamu kan bisa khusyuk di hadapan makhluk. Nah, memang begini caranya khusyuk, merasa dirinya. Lalu tegur dirinya. Kamu dilihat makhluk bisa khusyuk, masa nggak malu dilihat Allah? Fa'alif qalbaka bihadhihi al-hiyal. Obati hati kamu dengan trik-trik seperti ini. Fa'asa an yahdura ma'aka fi salatika. Mudah-mudahan dengan mengobati seperti ini,
hati bisa hadir. Karena sesungguhnya tidak dapat apa-apa kita dari sholat kecuali yang kita sadari, yang kita hapus, hanya hadir hati kita di dalamnya. Alaysa wa innahu laysa laka min sholatika illa ma aqalta minha wa amma ma ataita bihi ma'al ghafla was-sahwi fa huwa ila al-istighfari wa tadhkiri ahwaj. Kata Ibnu Ghazali, obati dengan cara ini, salah satunya mudah-mudahan nanti kamu bisa hadir. Karena sholat yang tidak kita sadari, pikiran kita nggak hadir, nggak fokus mikir yang lain, itu kita nggak dapat apa-apa. Dan yang kita datangi dengan lalai, dengan ghaflah, wasahwu dan lupa, sampai sholat, tapi isinya lalai dan lupa, ilal istighfari wa tafkiri ahwaj. Sholat kamu, sholat kita itu sebetulnya memerlukan istighfar. Jadi sholatnya kita itu malah seakan-akan maksiat. Kenapa? Sholat yang tidak diiringi hadir hati itu sebetulnya lebih perlu diistighfari. Kan kurang ajar. Sampai ngajak ngomong saya. Ini contoh saja ya. Ngajak ngomong, beb, saya nengok. Terus sampai ngadep ke sana. Pegang handphone, beb apa kabar, beb, sehat, beb, baik. Sambil main SMS, bisa. Sopan gak itu? Sampai ngajak ngomong sama anak sampean. Lebih lagi ya, ini derajatnya apa? Anak ngajak ngomong kita, tapi sambil main handphone. Kesal ya? Sopan gak anaknya? Gak sopan. Apalagi kalau orang minta, wah minta uang mah. Orang lain, saya pinjam uang. Kira-kira dikasih nggak pinjamannya? Ada orang punya salah sama sampean, saya minta maaf ya. Nanti lihat mukanya kita, nggak perhatikan kita. Ini pantasnya apa? Ini makanya istighfar. Lebih pantas orang ini istighfar. Jangan ngerasa ini ibadah sampai seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ada kaidah sih, hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Kebaikannya orang umum, orang awam kayak kita, itu kadang-kadang bisa jadi buruk di hadapannya orang muqarrab, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita merasa saya sholat 10 rakaat. Kalau di hati orang wali bilang, ini sholat apa kurang ajar sama Allah? Sholat kok gerak-gerak, sholat kok pikirannya di mana-mana. Jadi orang soleh melihatnya, wali-walinya Allah merasa ini bukan sholat. Kayak contoh Rabi atau Adawiyah pernah bilang, istighfaruna yahtaj ila istighfarin ukhra. Istighfarnya kita kepada Allah itu perlu diistighfari. Jadi kita minta ampun sama Allah itu perlu minta ampun. Habis minta ampun, ya Allah ampuni saya, ayo istighfar lagi. Loh, saya baru tahu istighfar lagi karena istighfar kamu yang pertama itu salah. Istighfarnya nggak sopan, istighfarnya nggak perlu adab. Jadi istighfarnya perlu diistighfari lagi. Jadi nggak ada habisnya istighfar. Lah mau caranya salah kok. Kayak contoh orang punya salah minta maaf. Minta maafnya nggak sopan, minta maaf lagi. Minta maaf ya, karena tadi saya minta maafnya nggak sopan. Nah, ini dalam ibadah seperti ini ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Banyak cara-caranya. Latih diri kita, usahakan hadir hati. Dan ini tujuannya orang berlatih dalam sholat. Ini yang perlu diperhatikan pertama. Jadi nomor satu caranya, ikuti aturan syariat. Pertama, wudu dengan benar. Walaupun sudah punya wudu, kalau diperlukan tajdid wudu. Tajdid itu mengulangi wudu walaupun tidak batal. Hukumnya sunnah. Wudu lagi biar merasa sedang mau menghadap Allah. Lalu jangan berbicara. Siap-siap. Sampai ini mau sholat mau menghadap Allah. Kosongkan dulu pikirannya. Jangan ngobrol dulu sama teman. Apalagi ngebahas hal yang tidak penting. Ini mau sholat ngobrol dulu. Apa kabarnya nih? Ngebahas kerjaan, ngebahas uang, ngebahas pemerintahan. Hebat-hebat orang sekarang. Mau sholat ngebahas politik dulu. Akhirnya mau takbir pikirannya tadi. Mau takbir pikirannya rusak. Sebelum qomat sedikit lagi ngomong. Sebelum qomat masih berbicara. Memang kita ini orangnya seperti itu. Ini harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan dari mulai wudu. Sudah siap-siap, makanya sholat sunnah bagi wudu, sholat sunnah wudu, adzan, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau masih masjid tahiyat masjid. Kalau ada qobliyah, sholat sunnah qobliyah, duduk baca wiridan, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 10 kali. Nah, ada yang ulama yang termot baca ini tadi doa Ghurtus Shaghir atau disebut di sini tadi doa mustajab syawal misalnya itu dibaca sebelum sholat sama
Habib Umar dan murid-muridnya yang wiridan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat siap. Saya pernah ingat waktu masih di sana, Habib Umar sempat ngomong gitu ya, karena menegur, karena kedengeran ada suara sebelum qomat, ada suara, ada yang ngomong, ditegur sama Habib Umar. Sholat sudah mau didirikan, masih ada yang bisa ngomong dengan temannya. Masih ada yang bisa berbicara dengan orang yang duduk di sebelahnya. Ini salah satu ucapan beliau dari nasihatnya. Ada ucapan begini, keadaan di sholat al-tuqom, sudah dekat sholat didirikan, dia masih berbicara dengan temannya. Orang yang seperti ini bagaimana bisa nanti mereka jadi tentara Imam Mahdi? Bukan maksiat ini ya. Kalau kita kan katanya maksiat. Ini nih sholat. Orang yang masih berbicara sebelum sholat, berarti itu sudah tanda gak ada keagungan Allah. Gimana nanti bisa khusyuk sholatnya? Nanti kata beliau, gimana orang-orang seperti ini bisa jadi tentara Imam Mahdi? Ini bukan gak khusyuk di dalam sholat masih. Sebelum sholat dia berbicara. Makanya kita merasakan kita ini benar-benar sholat kita ini perlu diperbaiki total, dirubah. Hadirkan Allah sungguh-sungguh sampai menghadap Allah. Kesempatan sholat itu jangan buru-buru. Sampai-sampai ini contoh di hadis, di riwayat, kalau ada makan malam sudah disediakan dan ada sholat isya, makan malam dulu baru sholat isya. Kenapa? Kan afdol sholat iya. Karena kalau ada makanan, kamu itu takutnya nanti pas sholat mikirin makanan. Nah kalau sholat mikirin makanan jelek, mendingan makan dulu. Kamu mikirin sholat nanti lebih bagus. Lebih bagus nanti harus selesai makan, sudah terpenuhi keinginannya, sholat sudah lapang hatinya. Jadi kalau ada, makanya dibikin tenang, dibikin santai, dibikin senyaman mungkin. Jadi juga anak-anak sampean. Jadi sholat itu seakan-akan kita mendatangi kesenangan. Ju'ilat qurratu aini as-shalah, dijadikan bola mataku, artinya kesenanganku itu di dalam sholat ini yang dikerjakan Rasulullah SAW. Kalau sudah bisa begini, nyaman, enak sholatnya. Nyaman, enak sholatnya. Fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamah. Kalau hati sudah hadir, kata Imam Ghazali, jangan lupa untuk qomat. Jadi ini tadi sebelum sholat ya, sudah siap. Karena kalau udah takbir lupa, sudah. Berarti takbirnya nggak dapat apa-apa tadi kan. Sampai takbir khusyuk. Orang sudah baca iftitah baru siap-siap khusyuk. Berarti tadi takbir doa iftitah nggak dapat pahala. Ukuran tadi dalam sholatnya tadi hilang. Kan sholat itu yang di dalamnya kita sedang fokus, baru itu yang dihitung. Yang lewat tanpa fokus, tanpa hadir-hadir tidak dapat apa-apa. Makanya siapkan dulu. Sudah siap, pada tatrukil iqamah. Jangan lupa qomat. Walaupun telah ada walaupun kamu sendirian, ya sendiri qomat. Kalau sadar kalau sendirian, ya. Wa in tadarata hudur jama'atin, kalau kamu menunggu datangnya jamaah, fa'adzin maghrib. Kalau ada mau sholat berjamaah, adzan dan iqamah. Nah ini adzan disunahkan, nggak harus di awal waktu. Sampai mau sholat berjamaah, sholat duhur jam 2 siang, atau nanti ini habis majelis mau sholat isya berjamaah, sunnah adzan, iqamah. Kalau mau sholat berjamaah disunahkan adzan. Ya nggak usah pakai mikrofon luar, bisa kalau di masjid. Kalau adzan buat kelompoknya yang datang saja. Nah, kalau adzan masuk waktu lain itu yang kita dengarkan setiap waktu sholat. Adzan, thumma fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbika wa addi fardhu dhuhr lillahi ta'ala. Kalau sudah adzan, sudah mau sholat, niatlah. Niat sholat itu, kalau sholat wajib, ini terakhir kita di sini. Niat sholat itu ada 3 derajat. Kalau sholat wajib, yang harus ada di dalam niat adalah qasdul fi'il. Tujuan. Kamu mau apa? Mau sholat. Kan jelas mau sholat. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya usolli. Kalau di Indonesia, sahaja aku, bahasa Banjar, sahaja aku sholat. Atau bahasa Indonesianya, saya akan sholat. Saya niat sholat. Jadi ini namanya qasdul fi'il. 1. Yang kedua yang harus ada di dalam sholat wajib, wat ta'yin. Di dalam sholat wajib harus ada ta'yin. Sebutkan jenis sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi ini harus ada. Jadi usolli zuhur. Ya, saya niat sholat
Duhur. Sahaja aku sholat duhur. Dan yang ketiga yang wajib, yang terakhir cuma ada 3 yang wajib, fardhiyah. Sebutkan fardu. Usolli fardhon duhri atau usolli duhra fardhon. Sahaja aku sholat fardu duhur. Sahaja aku sholat duhur fardu. Saya niat sholat duhur wajib. Ini wajib ada. 3 ini saja yang harus. Mustaqbil qiblah sunnah. Apa namanya? Lillahi ta'ala sunnah. Arba'a raka'atin. Kalau 4 rakaat, 3 rakaat sunnah. Enggak harus. Jadi yang wajib cuma 3. Kalau sholat fardu, qasdul fi'il, tujuan sholat, wa ta'yin jenis sholat disebutkan, dan menyebutkan fardu atau wajib. Jelas ya? Jadi enak. Kalau yang masih ragu, yang masih bingung sholatnya, kadang-kadang kan kita ini niat nggak semuanya lancar. Ini waktunya niat di dalam sholat wajib ketika takbiratul ihram. Sampai niat itu kapan? Ketika takbiratul ihram. Jadi sampai angkat tangan atau mulai mengucap Allahu Akbar. Pas tangannya diangkat, pas mengucapkan Allahu Akbar, diangkat tangan hukumnya sunnah. Jadi pas Allahu Akbar, di ketika mulut mengucapkan lafaz alif sampai ra, itu di tengah-tengahnya sampai niat sholat. Jadi mulutnya Allahu Akbar, hatinya niat saya sholat duduk. Itu waktunya niat. Jadi harus ketika takbiratul ihram. Ini insyaallah semua paham. Kita ulangi biar jelas, biar gampang. Jadi pas takbiratul ihram itu niat. Sebelum takbir, jangan ngadep kiblat dulu. Sholli fardhu dhuhri, sabila kiblat ya barokan sabila ibadati lillahi ta'ala. Pakai mulut dibaca, itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi ini melatih, mempersiapkan hati untuk menghadirkan niat. Makanya jadi dibaca dulu. Sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Gimana bisa? Allahu Akbar. Pas takbir hatinya niat. Ini harus. Mantap kita bisa pilih Pak. Wajib niat di dalam hati. Nah kalau sampean masih belajar, apalagi menyebutkan bahasa Arabnya masih kacau, biasanya sulit, susah. Ini mulut takbir, hati niat. Waduh, Allah, astagfirullah. Allah, nah lagi. Allahu Akbar. Salah lagi. Biasanya kayak gitu. Wah, niatnya nggak pas ini. Ada yang kurang. Makanya paling gampang pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat itu nggak harus bahasa Arab. Dan yang pendek, saya sholat duhur fardu. Saya niat sholat fardu duhur. Itu aja. Nggak usah sebutkan rakaat, nggak usah apa. Di hati. Jadi ada tujuan di hati. Allahu Akbar. Biar nggak ragu niatnya, biar pas. Nanti lama-kelamaan kalau udah biasa enak. Tapi ya sekarang sebetulnya udah kelamaan kayak. Cuma nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah hanya cukup qasdul fi'li wa ta'yin. Cukup sampean usolli, mau sholat apa? Usolli, misal sholat duha, usolli duha, sah. Atau sholat ba'diyah maghrib, usolli ba'diyata maghrib. Atau sholat witir, usolli witr, sah. Sahaja aku sholat witir. Nggak usah disebut sunnah, nggak apa-apa. Tidak usah disebut sunnah, tidak apa-apa. Jelas ya? Kalau sholat sunnah hanya itu. Kalau sholat ada lagi yang ketiga paling gampang. Namanya nafil mutlak, nanti akan kita bahas juga. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang nggak ada waktunya, seperti qobliyah, ba'diyah, witir, duha, dan nggak ada tak sebabnya. Sebab itu kan tahiyatul masjid ada sebabnya. Sholat sunnah hajat, sholat sunnah wudu, itu kan sholat dengan sebab. Sebab wudu sunnah sholat, sebab masuk masjid sunnah sholat. Nah ini nggak ada sebab dan juga nggak ada waktunya di syariat. Diam-diam saya banyak sholat sunnah. Ini udah jam 10 siang, kamu duha udah 10, udah 12 bisa, udah nggak ada sholat sunnah lagi. Saya pengen masih kurang sholat, masih belum puas, mau sholat lagi. Ya udah nggak apa, sholat sunnah. Namanya nafil mutlak. Nafil mutlak itu sholat sunnah titik sudah. Nggak ada namanya sholat sunnah. Itu minimal 1 rakaat. Maksimalnya nggak ada batas. Bebas sampai mau sholat rakaat, 2 rakaat nggak apa-apa. Niatnya gimana? Yakfika qasdul fi'il. Cukup melakukan qasdul fi'il. Hanya cukup sholli Allahu Akbar. Ini namanya nafil mutlak. Cuman biasanya ya kalau kayak kita ini
yang sunnah makan dulu dibereskan. Duhanya dulu sunnah kan 8 atau 12 paling banyak. Karena kita duha 2 rakaat aja berat, jadi nggak usah kenapa pun gelap dulu. Kerjakan dulu yang muakkad, lalu yang lainnya. Nah, ini sampai kepada nih, ya, nanti baru selanjutnya adab dalam niat harus hati-hati dan seterusnya. Nanti kita akan pada pertemuan yang datang. Mudah-mudahan ini kita amalkan, bisa diamalkan. Ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan orang yang bisa menghadap Allah dalam sholat dengan hadirnya hati yang sepenuhnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Amin. Salah kurangnya dan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.